wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Siti Maryam Munjiat SFMPDI selaku dosen pengampu mata kuliah hadis tarbawi, dan seluruh teman-teman yang semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai kewajiban belajar mengajar perspektif hadis. Sebelum kepada pembahasan, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota kelompoknya. Yang pertama, saya sendiri, Hani Hania sebagai pemateri pertama, dan Helwa Imanial Hayati sebagai pemateri kedua, dilanjut oleh Muhammad Anwar sebagai pemateri ketiga. Pengetahuan ini didapat dari adanya proses belajar. Kemampuan untuk belajar ini merupakan sebuah karunia yang Allah berikan kepada manusia. Ini yang membedakan manusia dengan makhluk lain, karena Allah memberikan akal kepada manusia untuk berpikir. Diwajibkan adanya belajar ialah untuk mendapatkan pengetahuan, yang mana pengetahuan ini sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Karena dengan pengetahuan, manusia dapat membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, dan mana yang salah, serta dapat membedakan mana yang mendatangkan kemanfaatan, serta mana saja yang dapat mendatangkan keburukan. Dalam Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia, belajar diartikan sebagai usaha untuk memperoleh kepandaian dan ilmu pengetahuan. Perwujudan dari usaha itu ialah kegiatan belajar. Sedangkan menurut Jumanta Hamdayana, belajar diartikan secara luas sebagai usaha atau suatu kegiatan yang dilakukan secara sadar supaya mengetahui atau dapat melakukan sesuatu. Yang tadinya seseorang itu tidak mengetahui menjadi tahu, dan yang tadinya seseorang itu tidak bisa melakukan apa-apa menjadi bisa. Sedangkan mengajar itu sendiri lebih identik kepada proses mengarahkan seseorang agar lebih baik. Menurut pandangan Al-Mawardi, dalam mengajar dan mendidik, alangkah baiknya tidak mengedepankan karena atas dasar motif ekonomi. Akan tetapi, menurutnya bahwa seorang guru ataupun pengajar seharusnya selalu memiliki rasa ikhlas yang tinggi dan mengedepankan kepentingan tugas, yakni sebagai pendidik, pengajar, pembimbing, atau yang mengarahkan seseorang untuk lebih baik lagi. Pengajar atau pendidik merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan setiap upaya pendidikan. Titik tekan pendidikan menurut Imam Al-Ghazali yakni pada agama dan moral. Untuk itu, menurutnya, salah satu syarat menjadi seorang guru ialah selain cerdas dan sempurna pengetahuannya ataupun akalnya, guru juga harus memiliki sikap yang baik akhlaknya dan juga kuat fisiknya. Dengan kesempurnaan akal, ia dapat memiliki pengetahuan yang lebih mendalam, dan dengan akhlaknya yang baik, ia dapat memberikan contoh serta tauladan bagi peserta didiknya. Kewajiban belajar mengajar ini selain karena Allah memberikan akal kepada manusia untuk berpikir, juga karena adanya prinsip wajib belajar yang menekankan agar setiap orang Islam merasa bahwa meningkatkan kemampuan diri dalam pengembangan wawasan, ilmu pengetahuan, sosial maupun spiritual merupakan suatu kewajiban. Dengan prinsip ini, pendidikan Islam tidak mengharapkan adanya orang Islam yang bodoh dan lemah. Karena orang Islam yang bodoh dan lemah itu tidak hanya menyusahkan dirinya sendiri, akan tetapi dapat menyusahkan orang lain. Orang yang bodoh tidak hanya merugikan diri sendiri, akan tetapi dapat merugikan orang lain juga. Ibnu Sina pernah berkata bahwa akhlak yang paling buruk ialah kebodohan. Itulah mengapa kegiatan belajar mengajar merupakan suatu kewajiban. Mungkin
Itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, materi akan dilanjutkan oleh Saudari Helwa Imanial Hayati yang akan membahas mengenai hadis kewajiban belajar mengajar. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut dari hadis kewajiban belajar mengajar, yakni dari saya sendiri, yaitu teks hadis kewajiban belajar mengajar. Yang pertama, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimat, yang artinya mencari ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Hadis riwayat Ibnu Abdil Bar. Hadis ini menjelaskan bahwasanya semua orang itu diwajibkan untuk menuntut ilmu, baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Kita lanjut, yakni hadis kedua dari kewajiban belajar mengajar. Bismillahirrahmanirrahim. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, yang artinya itu tuntutlah ilmu dari kita lahir sampai liang lahat. Maksud hadis tersebut adalah dalam Islam pendidikan itu tidak hanya dilaksanakan dalam batasan waktu, melainkan dilakukan sepanjang usia. Dengan terus-menerus belajar, seseorang itu tidak akan ketinggalan zaman dan dapat mempengaruhi pengetahuannya, terutama bagi mereka yang sudah usia lanjut. Terus hadis ketiga, yakni man aradad dunya fa alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi, yang artinya barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia maka wajib baginya memiliki ilmu, dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat maka wajib baginya memiliki ilmu, dan barang siapa menghendaki kehidupan keduanya maka wajib baginya memiliki ilmu. Hadis ini diriwayatkan oleh hadis Tirmidzi. Hadis ini memberikan pembelajaran kepada kita umat Islam bahwasanya memiliki ilmu pengetahuan itu sangatlah penting, baik itu ilmu pengetahuan umum maupun ilmu pengetahuan agama. Jadi istilahnya itu buat bekal kita sendiri untuk kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. Kita lanjut ke hadis yang terakhir, yakni Bismillahirrahmanirrahim. Mu'allimun nasul khair yastaghfir lahu kullu syai'in hatal hud. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, yang berarti orang yang mengajar kebaikan kepada manusia, segala sesuatu, dalam artian ikan di laut, memohonkan ampun untuknya. Maksud hadis tersebut adalah bahwasanya segala sesuatu, dalam artian ikan di lautan ini akan memohonkan ampun kepada orang-orang yang selalu mengajarkan kebaikan kepada manusia. Ya, sekiranya itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Anwar. Materi ketiga akan menjelaskan tentang kewajiban belajar mengajar menurut perspektif hadis. Seperti yang teman-teman ketahui, bahwasanya materi ini sangat sering kali dibahas di semester-semester sebelumnya. Maka materi ini sudah tidak asing lagi bagi teman-teman sendiri, yang dimana tadi sudah dijelaskan oleh pemateri kedua bahwasanya dalam hadis yang berbunyi thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim wal muslimat, yang artinya menuntut ilmu itu merupakan kewajiban bagi muslim laki-laki baik muslim perempuan, dimana dalam hadis ini ilmu yang dimaksud itu baik berupa ilmu sosial, ilmu budaya, ilmu ekonomi, ilmu politik, dan yang lebih penting lagi yang paling harus kita tekuni yaitu ilmu dalam beragama, dimana dalam faktanya ketika kita melihat keluar kehidupan di negara kita ini sangat memprihatinkan,
di mana generasi-generasi penerus bangsanya sangat jauh dari tata krama dan ilmu keagamaan sehingga kurangnya ilmu pengetahuan dan sempitnya cakrawala pengetahuan. Oleh sebab itu, kita harus membuka mata agar mau mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Dan dalam menuntut ilmu ini tidak ada batas usia, baik tua, baik muda, baik perempuan, baik laki-laki, siapapun berhak untuk menuntut ilmu. Selama ilmu yang dipelajari dapat bermanfaat untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Manusia sendiri merupakan makhluk yang paling dispesialkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana manusia memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk lain, yaitu manusia memiliki akal, yang dimana akal ini dapat digunakan untuk menentukan mana yang benar dan mana yang salah, tergantung bagaimana ia belajar atau dalam mencari ilmu pengetahuannya. Namun dalam realitasnya, konsep belajar mengajar memang banyak mengambil dari konsep barat. Akan tetapi itu tidak salah. Namun lebih baiknya ketika program belajar mengajar di negara kita ini harus disesuaikan, harus dilandasi dengan Al-Quran dan hadis, di mana Al-Quran dan hadis ini dijadikan acuan sebagai petunjuk dalam melaksanakan belajar mengajar di negara kita ini. Bahwasanya dahulu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti yang diceritakan dalam ayat yang pertama kali turun, yaitu surat Al-Alaq yang kata pertamanya yaitu Iqra, di mana Rasul diajari oleh malaikat Jibril. Oleh karena itu Rasul langsung diajari oleh malaikat Jibril, di mana beliau diajarkan membaca Al-Quran seperti itu. Kemudian seperti yang kita ketahui pula, Islam pernah mengalami masa kejayaan yang dimana itu tidak terlepas dari ilmu pengetahuan yang saling turun-temurun dari guru, kemudian diajarkan lagi ke muridnya, lalu diajarkan lagi ke muridnya. Adapun hadis kedua yang tadi disampaikan waktu materi, dimana carilah ilmu sejak dari kecil hingga ke liang lahat. Hadis ini mengajarkan bahwa pemahaman proses dalam belajar mengajar tidak ada batasan usia, melainkan manusia itu akan mendapatkan transferan dari lingkungan sekitar hingga di akhir hayatnya, di mana ilmu ini juga dapat mengantarkan manusia menuju surga. Contohnya seperti teman-teman sekarang ini bisa sholat, bisa tahu apa itu zakat, bisa tahu apa itu puasa, bisa tahu apa itu pernikahan atau yang lainnya, dan teman-teman bisa melihat video ini karena teman-teman itu sudah belajar dari sejak SD maupun SMP. Karena bahwasanya teman-teman ketika sholat tanpa tahu ilmunya, misalkan tanpa tahu rukun-rukun, tanpa tahu syarat-syaratnya, tanpa tahu tata caranya, itu sangat tidak mungkin teman-teman bisa melaksanakan sholat, puasa maupun yang lainnya. Selain itu, orang-orang yang berilmu dapat mengetahui apa-apa saja yang dapat merusak ketauhidan, apa-apa saja yang dapat merusak pahala, sehingga orang-orang yang berilmu dapat mengetahui mana hak dan yang batil, dan semuanya itu dapat membawa ahlul ilmu menuju surga dan dapat mendapatkan kesejahteraan dalam dunianya.
Adapun dalam hadis disebutkan terdapat 5 keutamaan orang yang menuntut ilmu. Yang pertama, mendapat kemudahan untuk menuju surga, di mana maksudnya adalah sang penuntut ilmu itu dapat mengetahui apa-apa saja yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa-apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang yang berilmu dapat membedakan apa yang harus dikerjakan dan apa yang harus ditinggalkan. Yang kedua, disenangi oleh para malaikat. Yang ketiga yaitu dimohonkan ampun oleh makhluk Allah yang lain. Yang keempat, lebih utama dari ahli ibadah. Nah, maksudnya adalah ahlul ilmu lebih utama dari ahlul ibadah. Analoginya seperti bahwa ahlul ilmu itu seperti bulan purnama dan ahlul ibadah itu seperti bintang. Nah, teman-teman bisa tahu sendiri bahwasannya bintang itu bersinar untuk dirinya sendiri, dan sedangkan ahlul ilmu itu bersinar untuk menerangi orang lain. Maksudnya ketika dia paham dalam suatu perkara, dia dapat menjelaskan perkara tersebut kepada orang lain, dan tentunya itu dalam mengajak kebaikan. Kemudian yang kelima itu menjadi pewaris Nabi. Oleh karena itu, mari teman-teman sekalian agar senantiasa selalu bersemangat dalam mencari ilmu, tidak pernah putus asa, tidak mudah menyerah, dan mengetahui adab-adab pencari ilmu seperti yang teman-teman pernah dilakukan dulu, bahwasanya di awal semester 2 itu di awal semester 1 maksud saya, teman-teman sama-sama belajar tentang ta'lim ta'lim, di mana itu membahas tentang belajar mengajar dalam perspektif hadis maupun Quran, di mana salah satu tujuan belajar itu untuk menghilangkan kebodohan. Teman-teman sendiri berada di fakultas keguruan, yang dimana mungkin sebagian besarnya nanti akan menjadi pengajar atau pendidik. Oleh karenanya, teman-teman sekarang masih memiliki kesempatan untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya, yang dimana nanti ilmu tersebut akan disampaikan kembali kepada murid teman-teman, yang dimana nanti bisa jadi amal jariah teman-teman sampai akhirat nanti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.